Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa nazar itu dibatalkan atau digugurkan? Terima kasih Ustaz. Nazar, apa itu nazar? Ya, kita definisikan dulu ya. Apa itu nazar? Setelah itu baru kita masuk kepada dalil, lalu hukum menjawab pertanyaannya. Nazar itu adalah satu kewajiban yang dilekatkan kepada diri yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh syariat ya dalam kewajibannya. Maksudnya seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri yang ketentuan kewajiban itu pada asalnya tidak ada dalam syariat ya, tidak mewajibkan kepada dirinya sebagai hukum umum, tapi dia melekatkan itu kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk nazar itu ada dua ya. Satu, kewajiban yang dibenarkan secara syariat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah bentuk kewajiban yang dimaksudkan kewajiban yang mewajibkan pada dirinya sendiri, maksudnya yaitu mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai syariat atau secara bahasa syariat disebut dengan maksiat. Kita bisa cek misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sanadnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari ya. Kalau tidak keliru coba dicek nomor hadis 6696 6696 ya. Haddatsana qala an Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, semoga Allah merahmati, memuliakan dan menjadikan yang terbaik dari beliau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara liyuti' Allah, kan, siapa yang bernazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyuti'hu, maka lakukan ketaatan itu. Jadi ada orang bernazar, misal kalau saya mendapatkan promosi jabatan ya tertentu misalnya, maka saya akan menyantuni 10 anak yatim. Ya, menyantuni anak-anak yatim ini kan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian yang dibenarkan dalam syariat Islam. Hukumnya umum, ya kan? Tapi dia menjadikan itu mengikat untuk dirinya, dia mewajibkan, saya pengen nyantunin anak yatim kalau saya dapat promosi jabatan, ya. Nah, sedangkan dalam Al-Quran kan kita temukan, ya, misalnya di surah Al-Ma'un itu kan, wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, itu kan. Maka dia melarang dirinya, ada orang-orang yang melarang dirinya untuk memberi makan orang-orang miskin misalnya kan, kemudian dan seterusnya ya, dan seterusnya ayat. Ada juga yang terkait dengan konteks kemiskinan itu, ada yang terkait dengan statusnya yatim atau bukan yatim dan sebagainya. Atau ada yang spesifik juga sabda Nabi SAW untuk bisa merawat anak-anak yatim, misalnya ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, saya dan pemelihara perawat anak-anak yatim seperti ini di surga ya. Jadi dekat sekali hubungannya. Nah, ini kan umum konteksnya, tapi dia berusaha mewajibkan kepada dirinya yang diikat dengan status kalau dapat promosi jabatan. Atau misalnya yang lain, dia katakan kalau saya dapat promosi jabatan ya kan, dan punya kemampuan ini, saya akan menunaikan ibadah haji misalnya, atau saya akan tunaikan ibadah umrah. Umrah, haji, ya hukumnya terbuka, kapanpun ada kemampuan ya dia bisa lakukan. Nah, namun dia mengikat dirinya untuk menunaikan itu. Ya, jadi kalau saya dapat promosi jabatan, saya ingin umrah misalnya kan. Nah, maka ketika nazar atau kewajiban yang dilekatkan pada dirinya itu terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang semacam itu kata Nabi lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan pelanggaran terhadap syariat, wa man nadhara liya'si Allah fala ya'si, kata Nabi SAW. Tapi kalau ada orang bernazar untuk dalam konteks berbuat yang melanggar syariat, dalam konteks bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau ada orang berkata, kalau saya misalnya dapat promosi jabatan, maka saya akan ikut berjudi. Kalau saya promosi jabatan misalnya, maka saya akan ikut mabuk. Nah, itu hal yang tidak dibenarkan, hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dari sini kemudian muncul hukum-hukum kewajiban menepati nazar yang telah diucapkan atau yang telah dikomitmenkan. Bila itu terjadi,
Nah, kemudian ketika dia sudah mengatakan, kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan menaikkan umrah, saya akan puasa di pekan ini Senin dan Kamis, ya kan? Lalu terjadilah itu. Ya, Allah misalnya jadikan dia naik promosi jabatan, dapat apa yang kemudian tadi dia harapkan, maka terikatlah ia dengan nazar, ya, dengan ketentuan, dengan kewajiban yang ia telah ucapkan melekat kepada harapan yang tadi dia sebutkan. Maka muncullah hukum-hukum dalam Al-Quran untuk menepati nazar yang dimaksudkan. Misalnya kita temukan di dalam surah ke 76 Al-Insan, ya, dari ayat 7 sampai dengan 9 itu, ya, yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat orang-orang mulia itu senantiasa menepati nazar, ya, atau di Al-Hajj juga di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 29 juga disebutkan wal yufu nudharahum, dan hendaklah mereka kemudian menepati nazar-nazar mereka. Ya, di masa lalu juga sebelum era Nabi Muhammad SAW sudah ada nazar-nazar. Seperti misalnya nazarnya istrinya Imran, ya, istrinya Imran itu Hannah namanya. Hannah ketika mengandung itu bernazar, kalau anaknya ini lahir, ya maka yang terlahir ini saya bernazar akan didekatkan dengan Allah, dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja, akan dirawat, diberikan tempat yang baik, khusus diinvestasikan untuk kepentingan ibadah. Seperti diabadikan di Quran surah ke-3 Al-Imran di ayat ke-36. Ya, dari 35-nya, dari 35 nazarnya, 36 lahir anaknya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, ketika istrinya Imran itu bernazar pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak yang saya kandung ini, ya, kalau dia terlahir maka saya akan khususkan anak ini untuk berkhidmat, beribadah kepadamu saja. Bahkan nanti setelah ia lahir di ayat 36 yaitu falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika terlahir anaknya, maka lahir perempuan, dari situ diberi nama yang sesuai dengan harapannya. Ya, diberi nama dengan Maryam, perempuan yang terjaga, perempuan terhormat. Kemudian setelah itu dimohonkan perlindungan kepada Allah agar tidak digoda oleh setan. Jadi kalau nazar itu siap untuk dilakukan, lahir anaknya, maka dikondisikan semua perangkat-perangkatnya. Kayak tadi misalnya saya ingin mendekatkan anak ini karena Allah saja lahir, saya akan siapkan anak ini menjadi ahli Quran, saya akan siapkan anak ini kalau lahir menjadi ahli hadis, maka siapkan perangkatnya. Begitu lahir beri nama yang sesuai, misalnya Muhammad Ahlul Quran, Muhammad Hamilul Quran, Muhammad Faqihul Hadis kalau laki-laki misalnya. Kalau perempuan misalnya Aisyah Muhibbatul Quran Karim atau Aisyah Habibatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Misal gitu kan. Jadi ketika terlahir kita siapkan, lalu setelah itu berdoa kepada Allah, lalu carikan orang-orang baik untuk merawat dia, dalam arti mengajarkannya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti Sayyidah Hannah pernah melakukan itu dengan menjadikan anak yang lahir Maryam dirawat kemudian oleh pamannya Zakaria dan dibuatkan mihrab khusus untuk mendapatkan cita-cita itu dan menepati nazarnya. Jadi banyak sekali di era-era terdahulu juga nazar-nazar yang sempat kemudian disampaikan dan itu harus dilakukan. Jadi kalau sudah bernazar dan itu positif, maka hukumnya wajib berdasarkan ayat-ayat tadi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan. Hanya babnya barangkali kewajiban itu kan diikat oleh kemampuan. Jadi persoalannya mampu tidak menunaikannya, ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya sudah bernazar, maka sepanjang berkehidupan harus berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi berusaha mampu. Jangan diukur saya nggak mampu, saya nggak mau lakukan, tidak. Ya, jadi kalau sudah dapat jabatan tadi dengan bernazar, udah ada jabatan, ingin menyantuni 10 anak yatim, berusaha untuk menyantuni. Ya, bismillah. Carikan kemudian usaha yang maksimal sampai bisa menyantuni itu. Carikan peluang sampai bisa menunaikan. Jangan ditunda-tunda. Begitu ada kemampuan, lakukan. Karena itu nikmat yang Allah berikan. Anda dapat apa yang Anda harapkan, terus Allah berikan kemampuan, lakukan. Karena itu adalah kasih sayang Allah yang menjadikan Anda mampu memenuhi nazar. Jangan ditunda-tunda. Ya, atau bahkan kemudian Anda simpulkan saya nggak bisa, tidak. Sepanjang berkehidupan, usahakan untuk mampu melakukan itu. Kalau sampai kemudian meninggal dunia tak mampu untuk dilakukan, ya, atau misalnya ada over tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dia tidak berdosa. Yang penting dia sudah berusaha untuk menepati atau melakukan itu semua.
Jadi kurang lebih itu yang bisa dijawab dari pertanyaan apakah nazar itu bisa dibatalkan atau digugurkan. Nazar tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa digugurkan. Babnya hanya sebatas mampu atau tidak untuk melakukannya. Jadi tidak dibatalkan, tidak digugurkan, hanya mampu atau tidak melakukannya. Nazar itu batal dengan sendirinya, gugur dengan sendirinya kalau yang dinazarkan itu bentuknya maksiat kepada Allah atau hal-hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Ya, yang maksiat seperti tadi yang tadi saya sampaikan, ada orang bernazar kalau saya mendapatkan promosi jabatan, saya akan ikutan judi, saya ikutan mabuk, maka itu tidak boleh dilakukan. Atau yang mustahil untuk dilakukan, ya, kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan terbang ke bulan, ya kan, itu nggak mungkin ya untuk bisa dilakukan terbang, ya, bukan naik pesawat atau apa yang atau membebani diri sendiri. Kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan berenang, ya, melewati Samudra Hindia, kan itu nggak mungkin gitu kan. Kalau Anda berenang juga mencelakai diri sendiri, itu nggak bisa, sangat menyulitkan untuk membebani diri sendiri. Kurang lebih demikian yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi ayatnya sudah saya sampaikan, hadisnya juga sudah saya utarakan.